Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan di channel Wildan Hanif, Bapak Ibu. Kali ini kembali lagi ya tentang kita akan membahas tentang konten-konten terkait e-planning. E-planning saat ini yang akan kita bahas adalah sipd.go.id ya, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas tentang atau diskusi tentang bagaimana pelaksanaan forum perangkat daerah di sipd.go.id, Bapak Ibu. Langsung aja kita ke sistem, karena forum perangkat daerah sendiri sebenarnya adalah forum renja ya, dalam artian forum, salah satu forum di mana renja perangkat daerah itu dibahas bersama dengan dalam hal ini masyarakat, perwakilan masyarakat dan perwakilan dari DPRD, Bapak Ibu. Jadi seperti yang konten sebelumnya kita tahu bahwa renja itu faktor pembentuknya banyak ya, dan di forum OPD ini semua itu dibahas gitu. Langsung aja kita pergi ke SIPD, itu masuk ke sini Bapak Ibu. Lalu seperti biasa kita masuk ke perencanaan pembangunan daerah. Nah, terkait dengan akun yang digunakan tergantung pelaksanaan dari forum perangkat daerah. Kalau kita mengikuti Kepmendagri yang terbaru, itu forum perangkat daerah itu sub kegiatannya ada di Bapeda ya Bapak Ibu, gitu. Mungkin secara substansi forum perangkat daerah juga bisa dilaksanakan di perangkat daerah masing-masing, tapi konteksnya bukan forum PD sepertinya, tapi atau kita bisa menyebutnya praforum ya. Jadi forum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan mengundang masyarakat dan DPRD sebelum nanti dibahas bersama Bapeda. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah yang pelaksanaannya di Bapeda. Jadi yang forum perangkat daerah yang dilaksanakan di Bapeda. Jadi Bapeda yang mengundang perwakilan kecamatan dan perwakilan dari DPRD, lalu membahas renja perangkat daerah di mana di forum ini gitu Bapak Ibu. Nah, untuk akun yang digunakan, karena kita akan melaksanakan di Bapeda, kita akan masuk ke menu RKPD, dan akun yang digunakan adalah saya masukkan dulu passwordnya. Dan akun yang digunakan adalah akun admin, bukan admin ya, akun inputor Bapeda Bapak Ibu. Bisa dibilang admin ya, tapi kita menyebutnya akun inputor Bapeda. Jadi Bapeda itu memegang dua akun, inputor dan verifikator. Untuk saat ini, untuk pembahasan ini kita anggap ada usulan-usulan yang memang perlu diperbaiki. Jadi kita menggunakan akun inputor karena akun inputor ini yang bisa memperbaiki, dan akun inputor juga bisa memverifikasi gitu. Jadi kita akan menggunakan akun inputor Bapeda. Masuk ke RKPD. Nah, di mana pembahasan forum perangkat daerah Bapak Ibu? Pada dasarnya forum perangkat daerah itu ada di menu rancangan RKPD, di menu ini gitu. Jadi dia harusnya rancangan awal itu sudah selesai, lalu forum PD itu dilaksanakan di rancangan RKPD. Namun di Cilegon sendiri kami belum sampai ke tahapan itu. Jadi kita tidak akan melaksanakan pembahasan forum ini di menu ini. Kita akan melakukannya di menu ini Bapak Ibu, usulan rancangan awal. Setelah saya cross check, menunya kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya, dari rancangan awal dengan rancangan di forum PD atau musrenbang. Nanti ketika kita data ini udah selesai, kita bisa transfer juga ke sini. Dan yang terbawa ke sini memang data-data yang sudah terverifikasi Bapak Ibu. Terverifikasi oleh Bapeda gitu ya. Jadi sudah dibahas, lalu masuk ke pembahasan forum. Jadi untuk saat ini kita akan membahas forum PD ini di usulan rancangan awal. Untuk OPD itu bisa memiliki bahan ya Bapak Ibu ya, renjanya
maksudnya bahan yang range yang akan dibahas itu ada dua cara Bapak Ibu. Kita langsung ke menunya atau kita juga bisa juga cetak dulu laporannya. Jadi mencetak laporannya dari sini gitu ya. Di setiap tahapan itu ada laporan itu. Jadi karena kita akan melaksanakannya di rancangan awal, jadi kita akan ambil dulu laporannya dari laporan rancangan awal RKPD. Di sini di tampilannya kan seperti ini gitu. Ini jadi karena kita berada di pembahasannya adalah di rancangan awal Renja, kita ambil laporannya dari sini. Nah, di sini ada beberapa laporan. Tapi kalau kita mau membahas ini yang menurut saya paling lengkap yang ini, Bapak Ibu, yang ini. Nah, kita dulu pilih dulu perangkat daerahnya. Kita coba di dinas sosial. Ini kita tunggu sebentar. Nanti kalau dia sudah selesai ngeload, lalu kita cetak yang ini. Ini ada PDF dan ada Excel. Saya contohkan Excelnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini laporannya adalah laporan inilah yang bisa menjadi bekal bagi OPD untuk menjelaskan atau memaparkan renjanya ke perangkat daerah, Bapak Ibu. Gitu. Kita coba buka ya. Ini ada, kita klik yes aja. Nah, ini adalah laporannya. Bagusnya di save as ya Bapak Ibu, karena ini formatnya masih XML ya. Nanti kita save ke Excel. Nah, ini jadi format ini adalah nanti sudah lengkap semua. Ada program, indikator programnya, lalu ada kegiatan, indikator kegiatannya, lalu di bawahnya ada sub kegiatan, ada indikator sub kegiatan, dan sudah ada usulan-usulan di bawahnya, Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui kalau di Cilegon gitu, kita membedakan kode usulan. Jadi untuk kode usulan yang dari dewan dan dari kecamatan dan dari kelurahan yang ke OPD itu kita biasanya di depannya ada 1, Bapak Ibu, karena di kamus usulan kita kasih kode khusus. Kita lihat, nah, berarti yang tidak ada angka 1 ini adalah ini usulan-usulan dari perangkat daerah sendiri, jadi bukan dari masyarakat. Kita lihat apakah ada usulan masyarakat yang dimasukkan ke dalam renjanya dinas sosial ini gitu. Jadi kita cari yang depannya ada kode 1, apakah ada gitu ya. Kalau nggak ada, berarti dari dinas sosial itu tidak menelaah usulan pokir dan usulan masyarakat gitu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kita cari apakah ada usulan yang ada 1-nya. Nah, ini dia, ada nih salah satu di sub kegiatan ini ada 1, ada usulan dari hasil telaahan. Lalu ada lagi, apakah ada lagi? Apakah ada lagi? Nah, ini dia, ternyata dia ada juga di sub kegiatan bantuan sosial. Dia ada semua usulan-usulan terhadap masyarakat rata-rata di sini. Itu. Apakah ada yang lain? Nah, sudah habis. Jadi kita bisa lihat kalau saya juga sedang bertanya apakah ada laporan khusus yang bisa menunjukkan dari mana asal usulan ini usulan ini muncul dari awalnya itu dari siapa gitu, apakah dari dewan, apakah dari kecamatan atau dari kelurahan. Cuman mudah-mudahan nanti ada jawaban atau ada laporan khusus gitu. Jadi OPD dalam menelaah itu bisa langsung dari laporan ya gitu. Jadi laporan kita cek, nanti bisa jadi baru kita eksekusi dalam sistem, tidak kita lihat satu persatu dalam sistem gitu ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, perlu juga diperhatikan Bapak Ibu, untuk melaksanakan forum ini Bapeda dalam OPD sudah harus menelaah usulan pokir masyarakat dan kelurahan. Sekali lagi, sudah harus menelaah dan sudah harus ditelaah semua. Mana yang dilanjutkan, mana yang ditolak, semua harus sudah ditelaah oleh OPD. Dan yang kedua, Bapeda juga sudah harus melakukan verifikasi terhadap usulan dari perangkat daerah. Jadi dua itu sudah harus dilakukan supaya kita bisa sampai ke tahap ini, Bapak Ibu. Nanti setelah semua Bapeda sudah melakukan verifikasi terhadap usulan perangkat daerah dan
Perangkat daerah juga sudah melakukan telaahan terhadap usulan Pokir dan masyarakat. Data-data dari seluruh seluruh usulan tadi itu diekspor ke rancangan awal Renja gitu. Jadi untuk bisa muncul ke sini semua sudah harus dilakukan, dan ekspor ini sudah harus kita lakukan. Jadi nanti data di sini sudah semua dari hasil ini dan dari hasil Renstra gitu. Langsung aja gimana tampilannya Bapak Ibu. Jadi kita langsung ke usulan rancangan awal. Kita menggunakan akun ini ya. Kita menggunakan akun Inputor Bapeda. Gitu. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kita lihat di sini seperti Dinas Pendidikan ini sudah melakukan forum perangkat daerah dan pagu terverifikasinya sudah bertambah. Gitu. Jadi pagu ini adalah nilai usulan Bapak Ibu. Jadi pagu ini adalah nilai total usulan yang masuk ke Renja. Jadi ini adalah hasil telaahan terhadap Pokir, hasil telaahan terhadap usulan masyarakat, dan hasil verifikasi Bapeda terhadap usulan perangkat daerah gitu Bapak. Jadi dia secara total nanti menjadi pagu ini, nilai pagu. Tapi untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, usulan-usulan yang ada di pagu ini itu harus diverifikasi. Nah, contohnya ini kayak seperti di Didik dia sudah terverifikasi. Nah, seperti di Dinas Sosial dari usulan segini dia sudah terverifikasi segini. Gitu. Jadi ini masih dalam proses karena kami memang masih proses forum, jadi memang belum semuanya terverifikasi Bapak Ibu. Nah, makanya kita akan coba bagaimana sih cara melakukan forum PD. Jadi pada dasarnya adalah nanti hasil usulan tadi dan Renstra yang masuk ke Renja tadi kita cross check ulang semua di forum PD ini. Lalu usulan-usulan yang memang disetujui sudah masuk ke skala prioritasnya perangkat daerah itu disetujui oleh Bapeda, disetujui nanti, dan pagunya akan masuk ke pagu terverifikasi. Gitu Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke salah satu dinas. Misalkan saya sebagai Bapeda, lalu saya akan bahas punyanya Dinas Sosial. Untuk masuk ke Dinas Sosial tadi kita klik ini ke usulan rancangan awal, lalu masuk ke sini, ke menu ini. Untuk masuk ke Dinas Sosial tadi kita bisa pilih dari sini gitu ya. Cuman dari sini ini saya nggak tahu kenapa cenderung agak loadingnya agak lama gitu ya. Lalu kita pilih sosial gitu misalkan. Nah, ini loadingnya juga agak lama lagi. Nah gitu. Nah, atau kita bisa juga expand ini ke seluruh OPD, lalu kita klik dan langsung dari sini. Tampilannya sama ya. Ini misalkan Dinas Sosial di sini, tampilannya sama. Jadi kita langsung ke Dinas Sosial dari sini juga bisa. Klik lalu, tapi harus kita klik pilih. Itu baru yang menyala di sini hanya punyanya Dinas Sosial. Nah, di sini langsung kelihatan Bapak Ibu. Hasil eksporan ke Dinas Sosial itu banyak sumber dana yang bukan banyak ya, bukan semuanya sumber dananya itu belum dipetakan, itu belum diisi gitu ya. Nah, di sini juga OPD salah satu tugasnya supaya bisa kita verifikasi adalah sumber dananya harus OPD isi dulu gitu. Kita klik dalamnya, lalu nanti muncul program. Kita sampai ke program. Nah, di program di sini ada beberapa hal yang harusnya OPD lakukan. Ini ada di video sebelumnya juga ya. Tapi saya akan fokus ke proses verifikasinya aja. Anggap aja semua yang di video sebelumnya itu sudah kita lakukan. Misalkan tag prioritasnya itu sudah dilakukan, lalu mappingnya sudah dilakukan gitu ya Bapak. Saya anggap aja seperti itu. Jadi anggap aja seperti itu udah dilakukan. Jadi kita langsung ke proses verifikasinya. Kita klik dalamnya. Nah, ini masuk ke kegiatan. Di kegiatan juga sama, ada proses hal-hal yang kita lakukan ada di video sebelumnya dalam video penyusunan Renja. Nah, kita lihat di sini semua sumber dana belum diisi, ini harusnya diisi. Nah, tagging prioritas daerahnya juga sudah dilakukan oleh Dinas Sosial. Ini yang harus kita perhatikan ya sumber dana ini gitu. Nah, contoh adalah saya mungkin akan coba di salah satu ini. Di sini ada kegiatan ini, lalu saya klik kegiatan ini, lalu masuk ke sub kegiatan ini. Nah, ini sama nih. Ada tagging yang harus diisi. Tapi ini alhamdulillah udah diisi ya. Nah, untuk memverifikasi kita langsung lari ke sub kegiatan, lalu buka ini.
Bapak Ibu. Buka mata ini. Nah, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat kenapa nilainya yang nilai terverifikasi 55 juta, karena ada satu usulan yang sudah diverifikasi. Contoh ini kalau saya kondisinya belum ada verifikasi seperti ini ya. Saya matikan verifikasinya. Nanti yang hijau ini akan hilang. Nah, ini Bapak Ibu. Gitu. Nah, di sini saya melihat itu dinas sosial ini sudah memasukkan. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada informasi pagu indikator. Ini indikator ya, ini sub kegiatan, lalu ini indikator. Ada informasi pagu indikator yang di bawah, ada usulan pagu. Usulan pagu ini adalah hasil impor usulan dari proses pengusulan yang kemarin prarenja ya Bapak Ibu ya. Nah, yang di bawah ini adalah indikator informasi pagu indikator. Ini dari Renstra gitu. Nah, ini kita bisa lihat dengan kondisi seperti ini sebenarnya ini semua usulan perangkat daerah ya Bapak Ibu ya, dari perangkat daerah. Ini yang jadi Bapeda sudah melakukan verifikasi, jadi sudah masuk ke Renja. Jadi kita bisa lihat Dinsos ini di sub kegiatan ini sudah menginput usulan sesuai dengan Renstranya gitu Bapak Ibu. Itu sudah menginput sesuai dengan Renstra, karena kita bisa lihat usulan pagu dan usulan Renstra itu sama gitu Bapak Ibu. Nah, dalam situasi seperti ini, jadi sebenarnya ini sudah balance ya. Kalau kita memang di rancangan awal itu pagunya menggunakan pagu Renstra, ini udah balance. Jadi ini sebenarnya sudah semuanya sudah bisa kita verifikasi. Dan di sub kegiatan ini juga sumber dananya sudah diisi semua. Jadi kita bisa langsung verifikasi ini semua dengan cara verifikasi semua di sini ya, dari sini gitu. Kalau semua kita bisa klik dari atasnya sini Bapak Ibu gitu. Nah, nanti semua yang di bawahnya akan terverifikasi. Jadi ketika ini terjadi, nilai terverifikasinya, ini saya reload ya, coba. Nilai terverifikasinya belum berubah, kita coba reload. Nah, nilai terverifikasi dan dengan pagunya itu jadi sama. Jadi nanti kondisinya di depan, di awal, di OPD tadi, di dashboard akan kelihatan kalau nilai pagu terverifikasinya segini Bapak Ibu. Itu kalau ini mudah karena kondisi pagunya sama. Kalau usulannya melebihi pagu Renstra, ini sama juga. Ini bisa langsung kita verifikasi. Kita cari usulan yang melebihi ya Bapak Ibu, coba. Mungkin kalau kita melihat dari Excel tadi, kita bisa cek di yang ada usulan masyarakat, ada hasil telahan masyarakatnya. Misalkan di mana tadi ya? Ini masih generiknya, kita cek dulu. Nah, misalkan ini penjangkauan anak-anak terlantar di program perlindungan dan jaminan sosial. Kita coba buka perlindungan dan jaminan sosial. Kita masuk. Tadi kegiatannya apa ya? Saya lupa. Kegiatannya pemeliharaan anak-anak terlantar. Nah, kita lihat di sini sumber dananya belum diisi nih Bapak Ibu. Jadi ini harus diisi nanti sama perangkat daerah ya. Penjangkauan anak-anak terlantar, sumber dana belum diisi, kita lihat isinya. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau ini kondisinya masih di bawah, usulannya masih di bawah pagu. Gitu. Jadi kalau ini, jadi sebenarnya ini dari misalkan Bapak ini terjadi ya, Bapak Ibu ini terjadi, ini masih ada sisa 700 jutaan ya.
Ini bisa dari OPD bisa menambahkan, misalkan wah ini saya mau kita sesuaikan dengan pagunya, bisa dilakukan langsung di sini dengan cara menambahkan usulan baru, masukkan, tambahkan, lalu nanti jadi melebihi berapa gitu. Dan mereka juga bisa mengusulkan melebihi pagu. Ini pagu, jadi pagu Renstra ini tidak mengikat ke ininya, ke usulan pagunya. Jadi boleh saja melebihi. Jadi ketika angkanya sudah disepakati tambahannya berapa baru diverifikasi. Jadi dalam situasi seperti ini, jadi ini bisa ini diperbaiki dulu sumber dananya. Ini ya, kita klik ini lalu sumber dananya diisi. Misalkan PAD gitu ya. Kita isi di sini. Itu misalkan PAD atau ya udah PAD aja, lalu kita simpan. Nah, ketika sumber dana tadi diisikan, Bapak Ibu, yang tadi ini itu warning sumber dananya yang belum terisi tadi hilang, gitu Bapak Ibu. Masih loading, kita buka lagi. Itu warningnya hilang dan ini kalau memang pagunya sudah sesuai bisa langsung diverifikasi. Pagu dan outputnya ini sudah disetujui oleh Bapeda, bisa langsung diverifikasi. Dan ini juga bisa kita kasih catatan. Misalkan di sini prioritas gitu ya. Prioritas dikarenakan prioritas gitu. Lalu kita simpan. Saya tidak bisa eksekusi karena ini saya membukanya di sistem yang masih progress. Jadi saya khawatir nanti malah jadi pertanyaan di OPD kenapa datanya berubah gitu ya Bapak Ibu ya, karena ini saya minjem dari Dinsos. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi nanti Bapeda itu harus menyetujui ini semua sampai seluruh pagunya nanti sesuai dengan Renstra Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita coba kita cek di Dinsosnya. Jadi kita bisa lihat nanti Dinsos itu pagu terverifikasinya berubah. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu. Nah, di sini memang kelemahannya memang tidak ada pagu Renstra ya. Tidak ada pagu Renstra atau batasan pagu atau bukan pagu Renstra atau pagu rancangan awal gitu. Jadi tidak ada batasan untuk kita tidak ada setting bagi kita untuk membatasi pagu OPD. Jadi mau tidak mau itu kita lakukan secara manual. Kalau saya sendiri memiliki kertas kerja pagu, lalu setelah mereka menginput, setelah proses Bapeda menginput gitu kan, data ini saya sedot ke verifikasi pagu untuk dilakukan penyesuaian semacam mengecek apakah ada selisih pagu atau kelebihan pagu atau kekurangan pagu terhadap batasan pagu yang kita buat Bapak Ibu. Batasan pagu itu bisa jadi pagu Renstra atau pagu rancangan awal yang memang kita susun gitu. Nah, ini kita lihat pagu terverifikasinya sudah berubah. Jadi nanti ini tidak harus semua kita verifikasi. Jadi angka inilah yang kita cocokkan dengan batasan pagu yang kita punya, entah itu dari Renstra atau rancangan awal gitu. Sepertinya gitu Bapak Ibu pelaksanaan forum PD-nya. Jadi pelaksanaan forum PD adalah menggunakan menu ini lalu masuk ke dalam sini. Jadi kita masuk sampai sub kegiatan, memenuhi. Jadi intinya adalah memenuhi semua kelengkapan dokumen seperti sumber dana, prioritas dan lain sebagainya, dan membahas usulan sesuai dengan batasan pagu yang kita punya gitu ya. Bisa Renstra, bisa rancangan awal. Itu inti dari pelaksanaan forum PD. Jadi membahas usulan baik masyarakat maupun perangkat daerah sesuai dengan pagu yang kita punya. Nah, mungkin yang terakhir Bapak Ibu adalah berita acara ya, berita acara. Jadi bagaimana kita mendapatkan berita acara forum perangkat daerah dari sistem. Saya sendiri lebih cenderung menggunakan yang berita acaranya adalah yang
yang dari laporan ini Bapak Ibu gitu. Nah dari sini. Nah kalau tadi kita menggunakan misalkan sosial ya, kalau tadi kita menggunakan, jadi berita acaranya kalau di kami itu per dinas atau per OPD gitu ya, per OPD. Jadi jadi setiap kali pembahasan OPD langsung ini bukan cuma per OPD ya, bukan per OPD, per kelompok gitu ya. Jadi di OPD kelompok itu ada OPD saja, mana saja, lalu kita cetak berita acaranya dari sini. Kalau tadi yang secara full usulan itu ada di atas Bapak Ibu ya. Full usulan itu berarti semua usulan baik yang diverifikasi maupun yang tidak diverifikasi itu tercetak gitu ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 kita punya 5 laporan terkait itu semua ya. Lalu ada juga di bawah, nah laporan rancangan awal renja di sini ini sudah terbagi dua, yang cetak terverifikasi dan cetak yang ditolak. Nah untuk yang berita acara kita pakai yang ini Bapak Ibu, yang terverifikasi. Jadi kita nyetaknya dari sini gitu, bisa pakai usulan atau bisa pakai bisa dalam bentuk yang indikator saja, ini tidak ada usulannya. Jadi kalau ini indikator saja, yang ini plus usulan. Kalau ini yang versi 3 yang usulan saja. Laporannya akan seperti kita lihat. Nah laporannya hanya seperti ini karena tadi kita hanya memverifikasi 96 juta. Jadi yang masuk ke dalam range ini hanya usulan ini aja, hanya hasil yang diverifikasi kita saja. Sedangkan untuk indikator-indikator yang lain itu belum ada pagunya. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan verifikasi, baru kita cetak menggunakan laporan yang ini untuk berita acara forum perangkat daerah. Jadi forum perangkat daerahnya berita acaranya menggunakan laporan ini. Itu walaupun di laporan ini saya lihat banyak yang masih blank ya, seperti kelompok sasaran, target ini juga belum ada, perkiraan maju ini juga belum ada. Padahal biasanya ini terisi oleh Renstra ini biasanya. Tapi di sini belum kosong, masih kosong ya. Mungkin nanti ke depan harapannya Kemendagri bisa memperbaiki laporannya supaya lebih terisi gitu. Ini kayaknya banyak yang kosong. Ini juga target akhir periode juga sebenarnya sudah ada di Renstra. Jadi mungkin biasanya ini juga bisa terisi, tapi sayangnya masih kosong di laporan ini. Tapi nggak apa-apa, karena kita tidak punya opsi lain untuk laporan ya Bapak Ibu. Itu aja. Sekali lagi terima kasih. Semua laporan yang saya sampaikan di sini itu adalah murni pembelajaran yang kami lakukan di Cilegon terhadap alur sistem Bapak Ibu. Jadi kita memang trial and error aja untuk mempelajari ini ya. Kita coba satu-satu alurnya pergi kemana gitu. Nah, mudah-mudahan kami tidak memberikan informasi yang salah itu Bapak Ibu. Dan sekali lagi ini kami di sini kita diskusi aja. Kalau memang ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan Bapak Ibu di kolom komentar gitu kan. Dan kalau memang ada kesalahan informasi yang kami sampaikan, langsung saja dikoreksi gitu kan. Nanti kalau memang kesalahannya besar, nanti akan kita diskusikan lagi melalui video lainnya gitu ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungannya sehingga saya bisa bikin video lagi dan mohon maaf juga kalau ada kesalahan-kesalahan gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.